Apa dalam etika ketuhanan berbangsa itu dikatakan pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari masyarakat harus mau mengundurkan diri meskipun belum ada putusan pengadilan. Baca coba ini nanti TAP MPR. Pejabat nih, kalau Anda kebijakannya oleh masyarakat disoroti salah, melanggar norma-norma moral, meskipun pengadilan belum mampu menangkap Anda karena alat bukti belum cukup, tapi Anda sudah disorot karena gejala-gejala lain di tengah masyarakat, maka Anda harus mundur. Ini mau dipecat aja enggak mau, apalagi mundur. Nah, menurut saya disinilah kerennya Ibu Sri Mulyani, yaitu tetap bisa menjaga prinsip. Ya, walaupun pasti akan banyak tekanan-tekanan lah, yaitu dari Ibu Sri Mulyani di sini. Tetapi di sini Ibu Sri Mulyani bahkan berpesan kepada anak buahnya, kepada seluruh jajarannya di Kementerian Keuangan di situ, yaitu menghadapi Pilpres 2024 untuk netral. Nah, apalagi ya kita mendapatkan gaji ya setidaknya dari uang rakyat lah. Jadi seharusnya memang netral itu harus diperlukan lah. Apalagi juga sebagai seorang pejabat ASN dan lain sebagainya di kementerian seharusnya memang netral. Kalau memang yaitu mendukung salah satu paslon tertentu dan berkampanye misalnya, ya mengajukan cuti. Menurut saya itu lebih elegan dan lebih keren lagi. Nah, di sini yaitu Jokowi pada waktu lalu bahkan juga ya setidaknya memihak capres-capres tertentu yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi apa yang saya salut dari Ibu Sri Mulyani, walaupun Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, menteri dan bahkan presiden boleh memihak atau berkampanye, tetapi di sini Ibu Sri Mulyani tegas menolak dan bahkan juga berpesan ke anak buahnya untuk netral, menjaga netralitas saat pemilu karena itu adalah sebagian dari value dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi konsentrasi politik jelang pelaksanaan pemilihan umum dengan menjaga netralitas. Tahun pemilu, jaga sikap kita. Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama. Nah, menurut saya disitulah yaitu undang-undang itu yang bisa menjaga negara kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga menurut saya juga etika itu penting ya, apalagi sebagai pejabat publik. Menurut saya etika itu yang lebih penting karena akan ditirulah otomatis oleh para anak buah dan juga para jajarannya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosun. Bu Sri Mulyani dari dulu memang keren, nggak pernah berubah. Kalau Jokowi bicara bahwa presiden bisa memihak, maka Bu Sri Mulyani malah tekankan netralitas sebagai value. Mantap, Bu. Ya, sangat keren sekali di sini. Menjaga prinsip walaupun ya menurut saya pasti banyak tekanan lah di sini. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Etafil. Setuju Bu, pemilu kali ini harus netral dan juga jujur. Siap, semua ada etikanya. Bu Sri emang panutan dari dulu, seharusnya sebagai presiden harus bisa netral. Nomor 3 ini, pilih terbaik untuk Indonesia lebih baik. Dukung sampai menang. Dinasti mending coblos Ganjar Pranowo. Betul kata Ibu, emang demokrasi kita butuh netralitas. Cari yang bener aja kayak paslon 03. Apalagi di sini yaitu Pak Mahfud MD berencana mau mundur ya. Menurut saya sangat keren sekali. Mundur sehingga ketika kampanye di situ tidak ada beban karena Pak Mahfud MD sebagai menteri yaitu pembantu dari Presiden Joko Widodo, jadi tidak punya beban ketika besok berkampanye, misal mengkritik pemerintahan, mengkritik kinerja dari Presiden Joko Widodo, jadi tidak ada beban di situ. Nah, di sini ada berita yang cukup unik sekali.
Kalau kita ketahui pada waktu lalu, ya menurut saya juga sangat heboh sekali. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu, bahkan juga Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Di sini gara-gara debat cawapres pada waktu lalu, tiba-tiba ada berita seperti ini. Di sini menurut saya sangat wow sekali di sini. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu imbas sebut recehan dan ngawur di debat. Di sini sungguh mencengangkan sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, makin ngaco saja. Nah, di sini dari balasan Listi, saking paniknya, harusnya si Baby Nebo yang dilaporin. Aroma kekalahan semakin menyengat sampai hal-hal konyol dilakukan untuk menghambat Mas Ganjar dan Mahfud MD menang. Harusnya sih Bebo Nebi yang dilaporin. Agak lain memang yang laporin emang. Sangat lucu sekali. Padahal juga debat cawapres pada waktu lalu bahkan juga disaksikan oleh KPU dan juga Bawaslu di situ. Tetapi tiba-tiba akan dilaporkan, cuma menyebut recehan dan juga ngawur. Wow, bayangkan ya. Di sini masih menjadi cawapres di sini. Tetapi wow, sungguh keren sekali di sini ya. Nah, dari berita di sini yaitu dari berita CNN, di sini calon wakil presiden cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum karena mengatakan recehan dan juga ngawur kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari. Nah, bayangkan pada waktu lalu ketika misalnya Pak Prabowo Subianto ya menyebut dasmu etik misalnya. Di situ bahkan juga tidak ada pelaporan. Jadi menurut saya jargon riang gembira, politik santai dan lain sebagainya menurut saya hanya jargon semata ya, tidak diimplementasikan oleh para pendukung-pendukungnya. Ya kalau santai riang gembira, apalagi juga pemilu adalah pesta demokrasi, pesta rakyat, seharusnya dibuat santai mungkin, dibuat gembira mungkin, tidak usah lapor-melapor seperti ini. Apalagi menurut saya yang dilaporkan karena ucapan dari Pak Mahfud menurut saya receh dan juga ngawur. Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat, biar masyarakat yang menilai. Kalau menurut saya seperti itu. Laporan itu dilayangkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu pada 25 Januari. Di sini kami dari Advokat Pengawas Pemilu dalam hal ini melaporkan Cawapres 03 Mahfud MD, kata salah satu perwakilan Advokat Pengawas Pemilu Muhammad Mualim. Wow, pengawas pemilu, bukannya pengawas pemilu itu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tetapi di sini ada Advokat Pengawas Pemilu. Ya tidak masalah sih. Di dalam debatnya tanggal 21 Januari kemarin, Mahfud MD melakukan tindakan berupa ucapan yang dalam pokoknya cenderung melakukan penghinaan kepada lawan debatnya yang waktu itu adalah Cawapres 02 lanjutnya. Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa ya. Tapi menurut saya hal seperti ini tidak perlu terjadi ya, karena juga ada Bawaslu pada saat debat Cawapres pada waktu lalu pada 21 Januari 2024. Jadi menurut saya tidak usah sampai lapor-melapor seperti ini ya, apalagi juga sesama Cawapres di sini. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya ketika Bu Sri Mulyani di sini yaitu menjaga prinsip, menjaga netralitas pada Pilpres 2024. Di sini dari Aca, setuju sama Bu Sri sebagai presiden harus netral dan tidak berada pada pihak manapun. Betul Bu, netralitas itu penting untuk demokrasi kita tetap berjalan lurus. Mungkin maksudnya kalau pejabat gak netral berarti gak punya value. Bahasa kasarnya sampah. Mantap Bu Sri. Suaminya teman saya adalah salah satu staf kepercayaan SMI di lingkungan Kemenq. Memang beliau ini sangat disegani tapi juga disayangi oleh timnya. Katanya memang orangnya baik dan apa adanya. Harusnya sih begitu ya Bu, harus jaga netralitas. Kalau saya tetap dukung Gama pastinya sampai menang. Ya seperti itulah. Apapun, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang semoga berjalan dengan aman, lancar, transparan dan juga berjalan jujur dan juga adil.